Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Analisis Instrumen akan menjelaskan hasil praktikum kami yang berjudul Pemeriksaan Kandungan Polifenol pada teh kemasan di Pontianak. Anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Amanda dengan ujung NIM 31, Samuel dengan ujung NIM 52, Ervinia dengan ujung NIM 61, Rifki dengan ujung NIM 64, Rini dengan ujung NIM 70, dan saya sendiri Zahra dengan ujung NIM 100. Baiklah, untuk tujuan praktikum kali ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan penetapan kadar polifenol pada teh kemasan yang beredar di Pontianak. Terdapat beberapa materi praktikum, yaitu yang pertama, pengumpulan data dan informasi data hasil studi referensi. Yang kedua, penetapan langkah yang harus dilakukan pada spektrofotometri UV visible. Yang ketiga, penyelesaian masalah dalam menghitung kadar polifenol. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan secara detail terkait cara kerja hingga diperoleh perhitungan kadar polifenol di dalam sampel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari praktikum kali ini. Senyawa fenolik merujuk pada senyawa yang kaya akan gugus hidroksil dan umumnya ditemukan dalam jumlah besar di dalam tanaman. Salah satu tanaman tersebut adalah teh. Teh mengandung sejumlah senyawa aktif seperti senyawa fenolat, tanin, kafein, dan katekin, serta senyawa fenolat atau polifenol yang merupakan bagian dari komposisi teh. Dalam praktikum ini, sampel teh digunakan untuk mengidentifikasi kandungan fenol dengan menggunakan metode ekstraksi dan spektrofotometri UV visible yang berfungsi untuk menguji dan melakukan pengukuran kualitatif maupun kuantitatif senyawa pada sampel. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai spektrofotometer UV-vis. Nah, spektrofotometer UV-vis sendiri itu adalah sebuah alat yang sering digunakan dalam kimia analisis, di mana alat ini berguna untuk mengukur konsentrasi suatu sampel. Perlu dicatat juga bahwa sampelnya itu harus memiliki warna. Nah, pada spektrofotometer UV-vis itu namanya UV-vis. Nah, berarti mereka menggunakan UV-vis. Nah, apa sih UV-vis itu? UV-vis itu sendiri adalah suatu gelombang elektromagnetik. Nah, pada gelombang elektromagnetik biasanya terdapat panjang gelombang yang disebut dengan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dari UV itu adalah 200 sampai 400 nanometer, sedangkan untuk vis atau visible itu adalah 400 sampai 800 nanometer. Untuk cara kerja sendiri, ini pada spektrofotometer UV-vis itu akan ada cahaya di sini ditembakkan, kemudian cahaya ini akan menembus masuk kepada monokromator. Nah, dalam monokromator ini terdapat sebuah prisma. Nah, di prisma ini nantinya cahaya itu semacam akan disebarkan gitu, kemudian akan memasuki sampel cahayanya. Nah, biasanya sampel yang digunakan itu ada dua. Jadi kalau misalnya spektrofotometer UV-vis itu ada wadah yang namanya kuvet. Nah, kuvetnya itu biasa ada dua. Ada kuvet yang berisikan baku atau pembanding, ada juga kuvet yang berisikan sampel. Nah, jadi cahaya disebarkan itu nantinya akan memasuki kedua kuvet tersebut, lalu kemudian cahaya nanti akan diteruskan kepada detektor. Nah, di detektor inilah kemudian nanti hasilnya bisa kita lihat di komputer. Oke, selanjutnya, nah pada praktikum ini kami menggunakan bahan yaitu adalah Camellia sinensis atau teh. Nah, teh sendiri itu adalah sebuah produk atau sebuah bahan yang memiliki banyak kandungan, entah itu flavonoid, antioksidan, dan sebagainya gitu. Nah, salah satu kandungan pada teh yang banyak itu adalah polifenol. Nah, polifenol itu merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, di mana antioksidan ini adalah zat yang diperlukan untuk melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas yang terbentuk sebagai hasil metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kalau untuk alasan sendiri kenapa kami menggunakan teh pada praktikum ini adalah karena teh itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya mengandung polifenol atau fenolat. Nah, perlu diketahui bahwa hampir semua jenis senyawa polifenol atau fenolat itu dapat dideteksi dengan spektrofotometer UV-vis. Baik, selanjutnya adalah fenol. Fenol merupakan kelompok besar molekul yang ditemukan dalam tumbuhan.
dan ini ditandai dengan keberadaan satu ataupun lebih gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin aromatik. Nah, keberadaan fenol ini sendiri kan bervariasi dari yang sederhana yang cuma satu gugus hidroksil bisa menjadi 3. Nah, ataupun derivatif dari fenol ini sendiri adalah asam galat, di mana dia punya 3 gugus hidroksil dan 1 gugus karboksilat. Nah, gugus fenol ini menyebabkan dia menjadi antioksidan karena gugus hidroksil pada fenol akan bereaksi dengan radikal bebas, di mana ini menyebabkan fenol dipercaya dan dianggap sebagai antioksidan yang baik karena dapat menangkal radikal bebas. Kemudian ada asam galat. Asam galat itu salah satu senyawa aktif yang banyak digunakan di bidang medis juga dan merupakan metabolit sekunder yang ditemukan dalam tanaman. Nah, asam galat itu dapat bereaksi dengan glukosa dan membentuk tanin yang terhidrolisis. Nah, senyawa ini juga dikenal dengan sifat antibakterinya, antivirusnya, analgesiknya, dan antioksidannya. Tadi kenapa dia antioksidan? Salah satu alasannya juga karena dia merupakan golongan fenol. Dan kemudian ada faktor lainnya yang mempengaruhi sifatnya menjadi antibakteri, antivirus, dan analgesik, yaitu gugus karboksilatnya dan benzennya. Kemudian selanjutnya adalah metode ekstraksi. Metode ekstraksi itu merupakan metode untuk memisahkan zat aktif dari tanaman ataupun senyawa kimia tertentu dari senyawa kimia lainnya, tetapi biasanya difokuskan pada ekstraksi kepada tanaman. Nah, ekstraksi ini bertujuan untuk memisahkan metabolit terlarut dari suatu tanaman. Misalnya kita ingin mengambil klorofilnya. Gimana cara kita mengambil klorofilnya? Kita menggunakan aseton kah? Kita menggunakan pelarut? Apakah air kah? Atau alkohol kah? Makanya dalam jurnal-jurnal ilmiah biasanya ditulis metode ekstraksi etanol daun pepaya gitu. Ekstrak daun pepaya, ekstrak etanol daun pepaya. Biasanya dibikin kayak gitu kan kalau kita temukan dalam jurnal. Nah, ini berarti melibatkan metode ekstraksi. Metode ekstraksi itu ada 5 ataupun masih banyak lagi sebenarnya caranya, tapi 5 yang umum kita temukan yaitu maserasi, infusa, walau infusa lumayan jarang ditemui, dekoksi, perkolasi, dan sokretasi. Nah, untuk dekoksi sendiri saya ambil sebagai contoh ya. Dekoksi itu dimana kita melarutkan tanaman dengan pelarut tertentu dalam volume tertentu pada suhu tertentu dan pada waktu tertentu untuk memperoleh hasil ekstrak yang baik. Baik, untuk bagian metodologi akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Rifki Perkasa, dengan NIM I 102123164. Nah, untuk pengerjaan pada praktikum kali ini, secara garis besar kita melakukan 4 macam cara kerja, yakni yang pertama pembuatan larutan baku asam galat, lalu yang kedua scanning panjang gelombang maksimum, yang ketiga pengukuran larutan baku asam galat, dan yang terakhir pengujian kadar polifenol total pada sampel. Nah, untuk yang pertama ini pembuatan larutan baku asam galat. Larutan baku asam galat ini dibuat dari 10 mg asam galat yang ditimbang secara seksama yang dilarutkan ke dalam 25 ml menggunakan labu kot. Nah, dari larutan baku ini dibuat seri konsentrasi dengan konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 45 ppm, 60 ppm, dan 75 ppm yang kemudian akan digunakan untuk pengukuran kadar menggunakan spektrofotometer UV phase. Nah, seri konsentrasi ini dibuat sebanyak 2 kali replikasi. Kemudian selain seri konsentrasi tadi, kita juga akan membuat larutan blanko yang terdiri dari pelarut dan juga reaksi. Nah, ya untuk yang kedua, yakni scanning panjang gelombang maksimum. Scanning panjang gelombang maksimum ini akan dibuat dengan menimbang 10 mg
asam galat dengan seksama yang kemudian dilarutkan dalam 10 ml. Larutan ini dibuat dengan konsentrasi 100 ppm. Nah, kemudian setelah larutan ini di-add-kan menggunakan labu ukur, ditambahkan reaksi. Ini kita akan menggunakan dua macam reaksi. Ya, ini yang pertama, Volin Ciokalteol sebanyak 0,1 mili, lalu Na2CO3 sebanyak 0,8 mili. Masing-masing dari reaksi ini Volin Ciokalteol itu 10% dan Na2CO3 itu yang digunakan adalah 7,5%. Nah, setelah ditambahkan reaksi, larutan ini akan dipanaskan selama 5 menit, kemudian didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang, baru kita bisa gunakan untuk scanning panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometri VIFIS. Rentang scanning panjang gelombang maksimumnya ini yang kita gunakan adalah 500 hingga 800 nanometer. Lalu kita masuk ke pengukuran larutan baku asam galat. Nah, ini pengukuran larutan baku asam galat ini yang pertama kita mengambil sebanyak 5 ml dari masing-masing seri konsentrasi ke dalam 10 ml. Berikut adalah pembahasan. Pembuatan larutan baku asam galat adalah dengan mengambil sebanyak 10 mg senyawa asam galat dan dilarutkan dalam 20 ml Aquades sebagai larutan induk. Buat seri konsentrasi larutan baku asam galat adalah sebagai berikut, yaitu 10, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm. Larutan tersebut digunakan sebagai larutan baku untuk pembuatan kurva standar pada pengukur dengan spektrofotometer sinar tampak atau visible. Selanjutnya dilakukan scanning panjang gelombang maksimum. Langkah pertama adalah ambil 2,5 mili larutan asam galat 100 ppm. Dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan ditambahkan 0,1 per reaksi Volin Ciokalteol 10%. Dan 0,8 mili larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampur merata. Ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan didiami selama 30 menit. Kemudian scanning panjang gelombang pada 500 nanometer sampai 700 nanometer. Pengukuran larutan baku asam galat dilakukan dengan pengambilan sebanyak 5 mili larutan asam galat 10, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm. Dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan ditambahkan 0,1 mili per reaksi Volin Ciokalteol 10% dan 0,8 mili larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampurkan merata, kemudian dan ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan didiamkan pada selama 30 menit. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Kemudian siapkan larutan blanko dan akan diperoleh data pengukuran larutan standar dan kemudian dibuat kurva baku sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rini. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan untuk percobaan kedua. Pada percobaan kali ini menggunakan sampel teh dengan sinyal pembanding yaitu asam galat. Penggunaan asam galat dikarenakan asam galat dapat menghasilkan hasil yang reaktivitas karena mempunyai reaktivitas yang cukup tinggi terhadap reagen Volin Ciokalteol dan merupakan salah satu fenolik yang alami dan stabil.
Reaksi yang terjadi antara asam galat dengan reagen Pauling shell salter dan Na2CO3 yaitu terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru. Pada uji kualitatif, yaitu uji yang dilakukan untuk memastikan adanya senyawa polifenol, digunakan FeSL3 karena senyawa polifenol dapat bereaksi dengan FeSL3 menjadi warna biru kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya pembentukan senyawa kompleks antara gugus fenol dengan Fe3+ yang terdapat pada reaksi FeSL3. Reaksi tersebut dianalogkan dengan reaksi antara gugus fenol karena Fe merupakan senyawa logam. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif polifenol. Diawali dengan reaksi antara sampel dan larutan standar dengan reagen Pauling shell salter. Perbandingannya adalah 1:10 dan Na2CO3 7,5%. Reagen Pauling shell salter digunakan karena dapat bereaksi dengan senyawa fenolik dan membentuk warna yang dapat diukur absorbansinya. Reaksi Pauling shell salter akan mengoksidasi senyawa fenolat atau garam alkali. Senyawa fenolik bereaksi dengan reagen Pauling shell salter hanya dalam suasana basah. Jadi, untuk membuat kondisi basah, digunakan Na2CO3 7,5%, gugus hidroksil pada senyawa fenolik isi dengan reagen Pauling shell salter, membentuk warna biru yang dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Nah, semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin tinggi absorbansinya. Dan semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli, sehingga warna biru yang dihasilkan akan semakin pekat. Untuk mengetahui besarnya panjang gelombang, yang digunakan larutan asam galat standar mencapai hasil yang paling baik. Nah, untuk hasil yang lebih jelas dapat diamati pada grafik hasil tabel spektrofotometri berbagai sampel teh berikut.